Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Setelah kita membahas materi terkait dengan kepemimpinan sebagai seni dan juga ilmu, pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan etika kepemimpinan. Etika adalah standar-standar benar dan salah yang juga mempengaruhi perilaku. Perilaku yang benar bisa kita sebut atau kita anggap etika, sementara perilaku yang salah dianggap tidak etis. Etika merupakan landasan moral bagi para pemimpin dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan akan selalu diuji dengan sejauh mana tindakan-tindakan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang menjadi landasan dalam berperilaku pada masyarakat, baik internal maupun eksternal. Rekan-rekan semua, bisnis dan lingkungannya tidak dapat dipisahkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa perusahaan itu tidak akan pernah ada tanpa kehadiran lingkungannya. Baik itu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini termasuk ke dalamnya adalah pemerintah, pelanggan, klien begitu, pemasok, kreditur dan lain sebagainya. Dan juga lingkungan internal, yaitu para pegawai, bisa jadi juga pemegang saham di perusahaan tersebut begitu. Oleh karena itu, untuk kelangsungan hidupnya, perusahaan perlu menjaga hubungan yang baik agar tercipta keharmonisan dan hubungan yang saling menguntungkan dan menghargai. Selanjutnya, para pemimpin dituntut untuk mau memperhatikan berbagai kepentingan pihak-pihak yang akan terkena akibat dan tindakan bisnisnya. Etika dan tanggung jawab hari-hari ini merupakan isu yang semakin merebak dan menarik untuk selalu dibahas dan dikaji. Seperti yang saya sebutkan tadi, etika merupakan landasan moral bagi para pemimpin dalam mengambil keputusan. Jika keputusan yang sudah dibuat dan dilaksanakan ternyata banyak merugikan konsumen, kemudian misalnya menimbulkan polusi maupun pencemaran di lingkungan sekitar perusahaan, tentu hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang kurang bermoral, tidak etis, dan juga tentu kurang bertanggung jawab. Nah, berbagai kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh perusahaan, yang tentu sebagai pengambil keputusan tertinggi adalah seorang pemimpin, merupakan hasil perumusan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, sehingga setiap tindakan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat tentu akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Misalnya, saya ambil contoh, menjual barang bermutu rendah dengan harga tinggi memang dapat meraih keuntungan dalam jangka pendek. Namun kalau konsumen mengetahui kecurangan tersebut, maka citra perusahaan akan hilang. Kemudian konsumen tersebut berpindah ke produk yang lain gitu. Kemudian tentu ketika seorang pemimpin membuat kebijakan maupun keputusan yang kurang etis begitu, tentu akan menyebabkan konsekuensi yang buruk, terutama bagi kelangsungan hidup perusahaan. Nah, tentu kita perlu mengetahui begitu, mengapa etika itu menjadi suatu isu atau suatu masalah. Setidaknya ada 3, rekan-rekan semua. Yang pertama adalah sifat keserakahan manusia, kemudian yang kedua adalah hilangnya nilai-nilai etika dasar, dan yang terakhir adalah dominasi pemimpin.
rekan-rekan semua, pegawai di lingkungan perusahaan pada umumnya akan menilai keefektifan kepemimpinan seseorang dilihat dari tindakan-tindakannya. Apakah pemimpin tersebut bertindak jujur, adil, bisa melindungi bawahan, bertanggung jawab, serta menunjukkan perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan bermoral yang lainnya. Pemimpin yang demikian, yang menunjukkan nilai-nilai atau tindakan-tindakan yang bermoral, tentu akan dihormati dan juga dijadikan panutan oleh para bawahan, sehingga keharmonisan dan kekompakan di dalam organisasi itu akan selalu terbina dengan baik, dan tentunya pada gilirannya akan meningkatkan loyalitas pegawai dan juga konsumen. Dengan demikian, rekan-rekan semua, jelas bahwa antara kepemimpinan dan etika itu terkait satu dengan yang lainnya. Kepemimpinan akan diuji dengan sejauh mana tindakan-tindakan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang menjadi landasan dalam berperilaku baik di masyarakat internal organisasi maupun masyarakat eksternal. Nah, di sini ada sedikit panduan yang rekan-rekan semua tentu bisa lakukan manakala ketika nanti akan menjadi seorang pemimpin. Ada sedikit panduan sederhana untuk bisa berperilaku secara etis apabila ketika nanti menjadi seorang pemimpin. Nah, berikut adalah beberapa panduan yang biasa oleh para ahli disebut sebagai peraturan emas yang dapat membantu rekan-rekan semua membuat keputusan atau menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama adalah perlakukan orang lain, bawahan begitu, sebagaimana yang Anda inginkan mereka lakukan kepada Anda. Misalnya apabila pemimpin ingin dihormati oleh para bawahan, tentu pemimpin itu sendiri harus bisa menghormati bawahan. Panduan yang kedua adalah jangan memperlakukan apa-apa kepada orang lain jika Anda tidak ingin mereka memperlakukan apa-apa kepada Anda. Maksudnya adalah, misalnya saya ambil contoh ketika seorang pemimpin berperilaku tidak adil kepada bawahannya, tentu bawahan tersebut bisa jadi akan berperilaku yang sama kepada para pemimpinnya. Misalnya bawahan berperilaku atau melakukan korupsi, misalnya melakukan markup dana dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah jadilah seorang pemimpin yang juga misalnya Anda juga ingin dipimpin oleh pemimpin tersebut atau memimpin orang lain seperti yang Anda ingin dipimpin. Tentu rekan-rekan semua, ketika kita menjadi bawahan, kita punya bayangan seorang pemimpin yang ideal itu seperti apa. Nah, ketika rekan-rekan semua menjadi pemimpin, tentu bisa mengaplikasikan bayangan-bayangan pemimpin yang ideal itu yang seperti apa. Apakah pemimpin yang ideal itu harus berperilaku jujur, adil, dan lain sebagainya. Kemudian kita kaitkan misalnya dengan profesi. Sebagai suatu profesi, kepemimpinan ini juga memiliki dua pola perilaku yang wajib dipakai sebagai pedoman atau etika yang berlaku bagi setiap unsur pemimpin. Nah, etika profesi dalam dunia kepemimpinan harus ditimbulkan dengan melandaskan pada paham dasar yang mencerminkan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat dan yang harus dipedomani serta diwujudkan oleh setiap pemimpin dalam kehidupan organisasi. Nah, secara umum nilai-nilai sebagai suatu etika profesi
kepemimpinan yang perlu menjadi pedoman dan dipraktikkan antara lain. Yang pertama, pemimpin wajib mengabdi kepada kepentingan umum. Kemudian yang kedua, pemimpin adalah otak dan hati bagi kehidupan kelompok. Yang ketiga, pemimpin harus berdiri di tengah-tengah, bersikap terbuka dan tidak memihak. Yang keempat, pemimpin harus jujur. Kemudian yang kelima adalah pemimpin harus membedakan mana yang rahasia dan juga yang tidak. Kemudian juga bisa membedakan antara mana yang penting dan tidak penting. Yang terakhir, pemimpin harus selalu bijaksana. Kita ke poin yang pertama, pemimpin wajib mengabdi kepada kepentingan umum. Tentu kita sudah ketahui bersama bahwa kepentingan perorangan itu tidak harus didahulukan daripada kepentingan umum. Jadi misalnya ada tujuan organisasi yang harus dicapai secara bersama-sama oleh organisasi yang tentu dipimpin oleh seorang pemimpin. Ini harus didahulukan daripada mendahulukan kepentingan pribadi, baik itu anggota maupun seorang pemimpin. Nah, kita kaitkan dengan nomor 2, pemimpin adalah otak dan hati bagi kehidupan kelompok. Artinya adalah pemimpin harus bisa merumuskan suatu visi dan juga tujuan, sasaran organisasi, sehingga pemimpin bisa mengarahkan dan juga memberikan gambaran terkait dengan bagaimana pencapaian tujuan dan juga pencapaian visi itu bisa dicapai. Kemudian yang ketiga, pemimpin harus berdiri di tengah-tengah. Artinya pemimpin ketika ada suatu konflik begitu bisa menyelesaikan dengan baik tanpa memihak satu pihak yang mungkin dekat dengan dirinya begitu. Jadi ketika ada suatu konflik, tentu pemimpin harus berdiri di tengah-tengah, tidak memihak pihak yang salah satu begitu. Kemudian yang keempat, tentu pemimpin harus jujur. Yang kelima, pemimpin harus membedakan mana yang rahasia dan tidak, kemudian mana yang penting dan tidak penting. Ada kalanya seorang pemimpin ini dijadikan tempat berkonsultasi bawahannya, baik itu urusan pribadi maupun urusan organisasi. Manakala yang disampaikan itu adalah rahasia, tentu pemimpin tidak boleh menyebarluaskan kepada anggota organisasi gitu. Kemudian pemimpin juga harus bisa merumuskan skala prioritas. Misalnya seorang pemimpin dihadapkan dengan beberapa masalah di dalam organisasi. Tentu seorang pemimpin harus bisa membuat skala prioritas mana masalah yang lebih penting atau lebih prioritas terlebih dahulu diselesaikan, sehingga terfokus dan juga bisa menyelesaikan masalah yang sangat prioritas atau yang sangat penting. Yang keenam, pemimpin harus selalu bijaksana. Baik rekan-rekan semua, saya kira cukup video kita kali ini pada pembahasan etika kepemimpinan. Semoga video kita membawa manfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.